Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrodi. Itu merupakan kaidah yang sangat lumrah yang sering kita dengar ataupun yang sering kita baca ketika mengi'rab. Yang pertama isim tasniyah, yang kedua jamak mudzakkar salim. Kita ambil contoh, jaa zaidun, jaa zaidani, jaa zaiduna, ra'aitu zaidan, ra'aitu zaidaini, ra'aitu zaidina, marartu bi zaidin, marartu bi zaidaini, marartu bi zaidina. Nah, ketika dalam keadaan mufrad, ciri i'rab, rofa, nasab ataupun jernya itu dengan harokat, yaitu rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian jer atau khofat dengan kasroh. Nah, ketika dalam keadaan tasniyah ataupun jamak mudzakkar salim, maka status ciri i'rabnya itu berubah. Yang pertama i'rab harokat, kemudian setelah berubah jadi tasniyah ataupun jamak mudzakkar, maka berubah jadi i'rab huruf. Nah, kemudian apa alasannya ada nun di akhir kalimat tersebut? Nah, bagaimana yang kita tahu bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat? Maka mau tidak mau yang menjadi akhir kalimat lafadz zaidani, zaidina ataupun zaidaini itu hurufnya. Zaidani berarti alif, zaidina berarti iya, zaidaini berarti iya juga. Bukan nun. Jadi akhir kalimatnya itu bukan nun. Nah, lantas nun itu apa? Nah, nun itu menurut ulama yang masyhur yang sering kita baca adalah iwadun anit tanwini fil ismil mufrodi, sebagai pengganti dari tanwin ketika isi mufrad. Karena kan ketika isi mufrad zaidun, zaidan ataupun zaidin, di situ kan ada tanwin, yaitu nunun sakinatun talhaku akhiral ismi akhirih ya, yaitu nun sukun yang ada di akhir kalimat isim. Nah, maka ketika dalam keadaan tasniyah ataupun jamak mudzakkar, maka nunnya tersebut dikembalikan seperti itu. Nah, oleh sebab itu secara hukumnya pun itu sama. Sebagaimana tanwin ketika diidhofahkan itu dibuang, oleh sebab itu nun pun sama. Nun tasniyah ataupun jamak ketika diidhofahkan maka harus dibuang. Nah, timbul pertanyaan, nah lantas kenapa ketika ada al, ketika ada alif lam, nunnya itu tadi dibuang? Sedangkan ketika tanwin itu ada alif lam, itu juga dibuang. Oleh sebab itu, ada lanjutan dari kaidah tersebut, wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi wa iwadun anil i'rabi bil harokati. Jadi di sisi lain nun itu menjadi pengganti dari tanwin ketika isim mufrad, itu pun menjadi pengganti dari i'rab harokat seperti itu. Sebagaimana ketika mufradnya itu i'rabnya i'rab harokat dan itu tidak dibuang, ketika tasniyah ketika diberikan alif lam, maka dalam keadaan tasniyah pun karena itu menjadi pengganti i'rab harokat, si nunnya itu pun tidak dibuang. Nah, oleh sebab itu ada dua sisi. Yang pertama, nun itu menjadi pengganti dari tanwin ketika isi mufrad, maka ketika diidhofahkan nunnya dibuang. Akan tetapi di sisi lain nun itu menjadi pengganti dari i'rab harokat. Oleh sebab itu ketika ada al, nunnya itu tidak dibuang sebagaimana i'rab harokat. Kemudian menurut pandangan yang kedua adalah didaf'i tawahumil idhofah, untuk menolak adanya asumsi idhofah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita berikan contoh seperti ini, Ja'a khalilani Musa wa Ibrahim. Ja'a khalilani Ibrahimu wa Musa. Telah datang kedua kekasih, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, lafaz khalilani diberikan nun. Kenapa diberikan nun? Karena supaya tidak ada asumsi lafaz khalilani ini diidhofahkan kepada lafaz Ibrahim. Nah, supaya menolak adanya asumsi idhofah lafaz khalilani kepada Ibrahim, maka disitulah diberikanlah nun. Nah, kemudian menurut pandangan yang pertama, yang ketiga, kenapa ada nun di dalam tasniyah ataupun jamak mudzakkar? Alasannya adalah
supaya bisa membedakan mana antara mufrad dan mana antara tasniah ataupun jamak. Kita beri contoh, ja'ani hadani, telah datang kepadaku hadani, dua orang ini. Nah, andaikan ketika tidak diberikan nun, maka pasti adanya iltibas, yaitu tidak bisa membedakan mana antara mufrad, mana dan antara tasniah. Oleh sebab itu penting memberikan alamat tasniah. Atau misalkan marartu bil muhtadina, lafadz al muhtadina, aku melewat bil muhtadina, melewati orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lafadz al muhtadina itu asalnya kan al muhtadiyina, mufta'ilina, diberikan nun. Alasannya kenapa? Alasannya ketika tidak diberikan nun, maka nanti akan ada iltibas bainal mufrad wal jam'i, antara mufrad dan jamak. Karena ketika mufradnya al muhtadi, asalnya al muhtadiyu, al mufta'ilu. Nah, ketika dalam keadaan tasniah, ketika dalam keadaan jamak, ketika tidak diberikan nun, al muhtadi juga sama. Maka supaya tidak ada iltibas, ya, kekeliruan membedakan antara mufrad dan jamak, maka diberikanlah nun. Itu menurut perspektif ulama, pandangan ulama yang ketiga. Jadi kesimpulannya, nun yang ada di dalam tasniah ataupun jamak mudzakkar salim itu ada 3 perspektif ulama. Yang pertama, iwadun anit tanwin fil ismil mufrad wa iwadun adil i'rabi bil harokat. Yang kedua adalah lidaf'i tawahumil i'rabi. Kemudian yang ketiga adalah farqon bainal ifrad wa tasniyah wal jami, untuk membedakan mana antara mufrad, tasniyah dan jama'. Wallahu a'lam bissawab.